Sebenarnya looking back 2 years ago, bener sih ini mimpian aku untuk kerja di startup yang lumayan besar uh, dan dikelilingi orang-orang yang sama backgroundnya desainer. Itu one of my big dreams. Oke. Halo teman-teman Icon semuanya, kembali lagi bersama aku Feli. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas seputar UIC College. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk masuk ke UIC College, keep on watching. Dan pada kesempatan kali ini juga telah kehadiran alumni dari UIC College bernama Kak Ara. Halo Kak Ara, salam kenal. Dengan Kak Feli ya? Ya, aku dengan Feli. Apa kabarnya nih Kak? Oh baik sih, barusan udah selesai kerja jadi Bisa. OTW ke sini. Oke. Nah, boleh dong Kak perkenalan singkat nih bagi teman-teman Icon yang mau kenalan dengan Kakak nih. Oke, halo, nama aku Ara Wibawa, sekarang kerja di tiket.com sebagai product designer dan aku alumni dari Unisaguna BSD di tahun 2022 dan 1 tahun di UK, Ulster University, Northern Ireland, United Kingdom. Dan sekarang kerja di sini dan Udah berapa tahun nih kerja dari udah berapa tahun? Baru 6 bulan sih, baru. Oh, oke. Nah, apakah pekerjaan Kakak saat ini tuh impian Kakak dari dulu? Sebenarnya looking back 2 years ago, bener sih ini mimpian aku untuk kerja di startup yang lumayan besar dan dikelilingi orang-orang yang sama backgroundnya desainer. Itu one of my big dreams. Oke. Nah, dulu Kakak di UIC College ini ngambil jurusan apa? Graphic designer? Apa? Iya. Oh, oke. Benar, graphic designer 2 tahun. Nah, lucunya aku itu punya dosen yang sangat ku respected. Dia itu memperkenalkan aku dengan kompetisi namanya product designer atau user experience design. Nah, dari situ aku ternyata dari graphic design ini aku mendapatkan knowledge yang namanya product design, dan dari product design ini adalah kayak spesifiknya gitu loh Kak, topik spesifiknya. Dan dari situ aku ke Ulster University United Kingdom, majornya product design. Product design, Iya. oke. Nah, kalau misalnya berarti kan Kakak 1 tahun ke UK. Iya. Ya. Nah, itu ada culture shock sendiri nggak sih, Kak? Kalau ditanya culture shock banyak ya. Oke. Tapi mungkin culture shocknya lebih ke struggle of living independently, seperti masak harus sendiri, grocery sendiri, manage money sendiri. Dan untuk aku yang anak rumahan gitu masih ada orang tua yang di sini, kayak wow, lumayan shock. Dan aku tuh pas itu umur berapa ya, umur 19 tahun. Terus untuk umur semuda itu dan di the country yang very different is a challenge for me. So Kalau misalnya dari sistem pendidikannya, apa sih yang beda dari Indonesia sama UK itu sendiri? Okay. As a design student, we don't really have apa ya namanya? Bukan don't really have, we have a big project yang benar-benar akan dinilai, dan nilainya itu akan sangat membantu untuk mencari pekerjaan. Jadi kalau misalnya kamu desainer nih dan design student dan mau exceed well di luar negeri, harus fokus dengan big projectnya, final projectnya di sana. Itu maybe a kind of a tips from me sebagai alumni. Oke. Nah, kalau misalnya berarti kan Kakak di sana tuh tinggalnya di
tinggalnya di namanya Belfast, Northern Ireland, United Kingdom. Itu jadi pulau yang di atasnya United Kingdom itu. Oke. Berarti kalau misalnya untuk living cost-nya itu Living cost. gimana, Kak? Living cost, thankful to UIC. Jadi aku 2 tahun di Indonesia dan 1 tahun aja nih di UK. Itu sangat membantu untuk my financial management. Jadi lebih easy lah untuk manage my financial 1 tahun saja. Oke. Pas itu saya terus terang di namanya student accommodation. Oke. Student accommodation itu kayak apartment full of students. Dan bagusnya kita dekat dengan univnya, dan dengan itu financially oke, 1 tahun saja. Berarti kakak dari tempat tinggal ke UIC College itu jalan kaki? Dari tempat tinggal di United Kingdom. Iya, betul. Iya, jalan kaki. Jalan kaki, menghemat biaya juga ya, Kak? Iya. Kalau misalnya, berarti kan itu udah diakomodasi dari UIC College untuk kakak tinggal di apartemen, student apartemen. Nah, biasanya itu ada dormitorinya sendiri nggak sih di sana? Dormitory ya. Dormitorinya itu student accommodation sih, Kak. Oh gitu, Iya. oke. Kalau misalnya untuk kakak di sana ada dapat beasiswa atau gimana, Kak? Oke. Thankfully Ulster University itu bisa mengasih beasiswa partially untuk nilai yang dapat distinction di diplomanya. Jadi itu juga membantu ya, udah beasiswa terus nggak harus jalan dan pakai public transport. Itu financially oke untuk lulusan luar negeri lah ya. Nah, kalau misalnya UIC College itu sendiri itu emang ada di negara UK aja atau memang ada di beberapa negara, Kak? Ada di beberapa negara ya UIC itu, berarti Australia, United Kingdom, USA, and I think they provide some other countries. Oke. Nah, kenapa emang sistemnya itu kakak ke UK apa kakak pilih atau gimana? Oke. Jadi aku kan alumni UIC kan ya, dan di sana memang dianjurkan nih pas itu ya, United Kingdom is a good Europe country, and as a designer it's educationnya untuk orang desain itu sangat wide opportunity-nya, apalagi pekerjaan-pekerjaan di sana. Nah, thankfully jadi aku hanya melihat United Kingdom aja nih, Kak, sebenarnya. Dan dari situ yang bisa nge-accept dari graphic design ke product design major adalah Ulster University di Belfast. Gitu ya sih, Kak. Kakak tuh pilih atau emang rekomendasi dari UIC-nya? Pilih. Oh, pilih ya. Nah, Oke. UIC itu memang membebaskan murid-muridnya untuk pilih sih Oh, country-nya yang oke. mana. Adik kelasku ada yang mau ke Australia karena lebih dekat kan lah ya dari Indonesia. So I think it's a good choice. Iya. Kalau misalnya cuaca cocok nggak sih? Kenapa nih, Kak? Cuaca dingin di Belfast, karena Belfast tuh termasuk city yang atas sebenarnya. Tapi regarding about packing our termasuk city yang atas sebenarnya. Tapi regarding about packing our clothes gitu, nggak harus bawa banyak yang untuk winter sih, karena pasti di sana di provide dan lumayan cheap lah, lebih cheap daripada misalnya obat atau essentials stationaries gitu. Itu personally dari aku sih ya. Jadi cuaca dingin, but you'll get used to it, and I don't really have any problem gitu sama cuacanya. Masih aman lah ya untuk cuacanya. Dan kalau di sana kakak tuh memang fokus belajar aja apa emang sambil kerja? Lucunya my first experience kerja itu di sana juga sebagai part-time
global ambassador. Aku tuh sempet global ambassador kan, jadi itu tuh seperti ngebantu student-student, new students yang dari University Ulster untuk kayak house tour, terus kasih tahu what's new in the university gitu. Jadi with my part-time job, yaitu ngebantu financially kan ya, terus belajar itu nggak bakal ngehinder sih, belajar sama kerja itu nggak bakal ngehinder each other. Oke. Kalau untuk kerjanya itu seminggu berapa kali nih Kak untuk kerja di sana? 20 hours. 20 hours. Iya, Oke. itu tuh bener-bener karena kriteria visanya, visa student. Iya benar-benar. Oke. Nah kalau misalnya balik ke living cost, biasa kakak sehari ini pengeluarannya itu di berapa ya? Misalnya aku grocery shopping ya, paling aku ingat tuh 20 pounds tuh average-nya 20 pounds. Ya, United Kingdom kan ya. Ya, itu sih. Dan grocery shopping tuh pasti once a week gitu. Once a week atau once every 2 weeks. Oke. Ini untuk kisaran kalau misalnya nggak hemat ya. Nah terus kalau misalnya jurusan favorit. Iya, kalau di UIC College itu apa sih? Oke. Jadi what I know, UIC College itu ada music jurusan, terus ada desain, graphic design, terus kalau nggak salah ada komputer ya sekarang tuh, itu paling new, terus ada bisnis. Paling kayaknya teman-teman bisnis sama desain tuh kayak pas itu ya di UIC BSD saling tahu each other gitu lah. So in every jurusan itu kayak lumayan solid lah gitu. Tidak ada yang ada perkaraan misah-misah itu nggak ada sih. Oke. Nah kalau misalnya ada nggak sih persiapan yang harus disiapkan nih kalau misalnya mau kuliah ke luar negeri nih? Persiapannya, dokumen harus disiapin, yang penting kayak KTP, ijazah, KK, itu make sure it's in your koper kabin gitu. Jangan taruh di pesawat garasinya ya kalau nggak salah. Bagasinya. Iya. Itu dokumen, terus kedua modal uang, terus siapin mental bisa sih, dan siapin belajarnya. Tahu your goal tuh mau ngapain, kayak misalnya aku mau belajar 1 tahun ini, mau cari kerjaan di sana atau mau see where it goes, want to make wider connections. I feel like going abroad itu one of my best decision untuk menjaring koneksi juga sih. Kalau misalnya persiapan IELTS atau semacamnya? Dokumen tuh IELTS, apa lagi ya kalau di minimalnya berapa sih Kak kalau mau? Aku tuh dapat aku kayaknya 7 tuh udah oke deh, pasti keterima ke beberapa univ. Jadi IELTS nilainya 7 udah bisa teraccepted to most univ di UK, di Australia, di USA. Ya, kalau misalnya di setiap jurusan itu harus sama nggak? Minimal IELTS-nya? Coincidentally karena aku desain student, aku ngeliatnya yang desain. Tapi my friend, teman dekat sih, best friend, dia itu mau bisnis master sekarang, dan dia tuh IELTS-nya tuh 7 tuh oke. Udah minimal. Oke, jadi persiapin aja tes IELTS-nya itu minimal 7. Nah, bener ya. Nah, kalau misalnya ini kan UIC College, apa sih bedanya college sama university itu sendiri Kak? Oke. UIC College itu ada dari penilaiannya yang beda. Jadi
diploma biasanya UIC College yang ngasih. Kalau university itu ada lagi penilaiannya kayak apa ya, Cambridge, BTEC, diploma itu kan pasti beda-beda nilainya. Kalau UIC College itu yang diploma penilaiannya, dan bisa dari diploma ke UK universities or USA or Australia itu bisa keterima. Oke. Nah, sebagai penutup nih Kak, boleh nggak sih kasih tips nih buat student-student yang mau belajar ke sana gitu? Oke. Lucunya karena adik kelasku juga pernah nanya tipsnya dong Kak, gitu. Tipsnya don't worry too much. Pasti kalau dipersiapin bisa sukses. Jadi apa ya namanya istilahnya, prepare, don't fail to prepare gitu. Oke. Kalau misalnya bingung-bingung nih mau keluar negeri tapi masih bingung, langsung aja tanya ke Icon Education karena kakaknya dulu juga dibantu nih sama Icon Education Iya ya. bener. Ada aku boleh shout out ya. Iya, boleh silakan. Namanya Kak Angel. Dia tuh udah kayak temenan gitu sih. Karena aku selalu back to back sama Kak Angel nih. Kak, aku mau ke univ ini nih. Oke, Ra. Jadi kita prioritas nomor 1 univ ini, univ kedua univ apa. Dan dari prioritas itu kita dibantu untuk dokumennya dan semua personal statement. Personal statement juga harus diperluin. Dan akhirnya dibantu selalu komunikasi dan akhirnya bisa ke univnya itu. Dari Kak Angel ini aku udah 3 tahun tahu Kak Angel mungkin. Atau 2 tahun lah ya. Oke. Nah, kenapa sih Kak mau milih dibantu sama Icon ini? Oke. Aku senengnya fast response di WhatsApp-nya, terus mau yang terbaik untuk kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau kita know each other kayak aku mau ini nih, mereka pasti akan do everything beyond their work. Kayak misalnya pas itu aku harus ke univ ini, Iconnya akan membantu ngekoneksi aku dengan course directornya. Jadi the work of go beyond itu membantu sih untuk aku, and that's why I choose Icon. Oke, intinya sangat terbantu dengan adanya Icon Education. Nah, terima kasih Kak Ara atas informasi yang bisa disampaikan. Dan di sini aku juga mau ingetin ke teman-teman Icon bahwa ada UIC College Open House nih pada tanggal 2 Maret 2024 dari jam 1 sampai jam 5 di UIC College BSD di lantai 6. Teman-teman bisa langsung aja cek Instagram Icon Education untuk informasi lebih lanjut atau bisa menghubungi WhatsApp Icon Education di 0817 521 5210. Terima kasih Kak Ara atas informasinya. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Icon yang sudah menyaksikan podcast ini. Dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye!